Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, roti, keju, tempe, minuman beralkohol, yogurt, dan kecap. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai tapai. Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tapai. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tapai. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai. Selama pembuatan tapai, terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tapai berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang pas. Proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme dalam pembuatan tapai merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Apakah ketika memakan tapai kamu merasakan rasa masam? Dari mana rasa masam tersebut? Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pemukus tapai terbuka. Oleh karena itu, agar tapai yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tapai harus tertutup rapat. Yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat. Misalnya, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85-90 derajat agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, rennet
merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim simosin. Enzim ini merupakan kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lain. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadih dan bagian yang cair disebut dengan air dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan, sehingga terbentuklah olahan makanan yang dikenal dengan keju. Tempe. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak yang disebut dengan tempe. Kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus lenti, Aspergillus sejai. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur, kemudian dicampur air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan aminoglikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan dengan kecap, yang biasanya dikemas dalam botol. Roti. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke oven, sehingga membuat roti semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Peristiwa ini yang membuat tekstur roti lebih menarik, lebih ringan, dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Minuman beralkohol. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya.